Sabda TV. Pelajaran yang ketujuh, di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengaitkan antara doa dengan melihat keburukan pada angin tersebut. Maka secara zahir hadis, doa ini hanya dianjurkan dibaca ketika kita melihat ada satu keburukan yang mungkin dibawa oleh angin itu. Maka kita berdoa kepada Allah dengan doa ini. Kalau tidak, maka tidak. Kalau tidak, maka tidak. Hendaklah kita berdoa secara umum saja, minta kebaikan. Kita membaca doa dengan lafaz ini hanyalah ketika kita melihat ada satu keburukan yang mungkin dibawa oleh angin tersebut. Pelajaran yang ke-8, hadis ini menunjukkan salah satu cara Nabi SAW yang sangat bagus dalam memberikan pendidikan, yaitu beliau mengaitkan hukum dengan sebabnya. Beliau mengaitkan hukum dengan sebabnya. Beliau melarang kita mencaci angin dan menjelaskan sebabnya. Sebabnya apa? Karena angin itu hanya diperintah. Angin itu hanya diperintah. Dan cara seperti ini lebih dapat membuat orang yang mendengarkan penjelasan kita menerima. Kalau kita mengajarkan kepada anak kita misalkan, nak jangan lakukan itu. Kita jelaskan kenapa sebabnya. Dan penjelasan paling minimal kita katakan karena Allah melarang, karena Rasulullah SAW melarang, itu paling minimalnya. Kalau ada hikmah-hikmah yang lain bisa kita tambahkan sehingga lebih membuat anak kita meninggalkan apa yang kita larang tersebut. Pelajaran yang ke-9, hadis ini juga menunjukkan kepada kita hendaklah setiap muslim memanfaatkan setiap momen untuk memberi nasihat, untuk berdakwah, terutama ketika melihat suatu bahaya yang mengancam manusia ataupun bahaya yang sudah tertimpa kepada manusia. Itu bisa dijadikan momen, kesempatan untuk memberi nasihat. Dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada gerhana, Rasulullah SAW langsung menasihati kaum muslimin untuk melakukan amal-amal soleh. Setiap kali ada terjadi perubahan di alam, Rasulullah SAW merasa takut karena khawatir jangan-jangan akan datang azab Allah. Sekaligus beliau manfaatkan itu untuk mengingatkan manusia. Karena bisa jadi itu adalah azab Allah dan harus segera kita hadapi dengan taubat dan istighfar. Termasuk juga saudara-saudara kita di Cianjur sekarang yang tertimpa musibah, maka sangat bagus kita manfaatkan untuk menasihati mereka, di samping tentu kita memberikan bantuan. Kita memberikan bantuan dan itu bisa dimanfaatkan untuk menasihati mereka. Terlebih lagi, orang yang kita beri bantuan, kalau kita beri nasihat, dia akan cenderung mendengar. Dan ini metode Rasulullah SAW. Beliau seringkali memberi bantuan, tujuannya untuk menasihati orang itu. Tujuan beliau memberi nasihat kepada orang tersebut, bukan semata-mata memberi bantuan, tapi beliau ingin orang itu mendapatkan hidayah. Ini disebut dengan metode ta'liful qulub, melembutkan hati orang dengan cara berbuat baik kepadanya. Ini akan membuat hatinya lembut sehingga mudah menerima nasihat kita.